Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Anak-anak sekalian, siswa-siswi Al-Kausar Boarding School, memulai tausiah menjelang iftar kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan di tengah merebaknya musibah yang melanda umat manusia. Dan semoga dengan musibah wabah COVID-19 ini, kita bisa menarik hikmah dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Anak-anak sekalian, sebagian dari kita yang menggemari sepak bola barangkali pernah mendengar atau tahu seorang pesepak bola yang bernama Muhammad Salah. Pemain ini berasal dari negara Mesir dan bermain untuk tim Liverpool FC. Salah, sebagaimana ia dipanggil, didatangkan ke Liverpool pada tahun 2017. Dan di musim pertamanya, ia mencetak 32 gol dari 36 pertandingan. Sebuah prestasi yang membawanya menjadi pencetak gol terbanyak di musim 2017-2018. Dan ia pun diganjar sebagai pemain terbaik pada musim yang sama. Di musim yang kedua, 2018-2019, ia lagi-lagi mencetak rekor yang serupa, menjadi pencetak gol terbanyak. Dan ia juga membantu Liverpool meraih trofi Liga Champions yang ke-6. Atas prestasinya di lapangan itu, Salah banyak dikagumi oleh para pendukung Liverpool. Ia dicintai dan diapresiasi dengan berbagai lagu-lagu yang menunjukkan kehebatan Muhammad Salah di atas lapangan. Dan rupanya, kekaguman terhadap Muhammad Salah tidak hanya datang dari pendukung Liverpool, tapi juga dari para pendukung tim-tim lainnya. Kekaguman terhadap Salah, selidik punya selidik, ternyata bukan hanya didasarkan pada prestasinya di atas lapangan, tapi juga atas sikapnya di luar lapangan. Di atas lapangan, kita sering melihat bagaimana Salah melakukan sujud sesaat setelah mencetak gol. Dan kepada CNN, ia mengatakan bahwa kebiasaannya melakukan sujud merupakan bentuk syukur, terima kasih kepada Allah atas apa yang ia terima. Satu hal yang ia sering lakukan sejak kecil. Sementara itu di luar lapangan, Salah terkenal atas kedermawanannya. Ia banyak terlibat aktif dalam pembangunan di desa Nagreg, sebuah desa kampung halamannya, di mana 65% penduduknya merupakan masyarakat miskin. Ia banyak menyumbang untuk pembangunan sekolah dan rumah sakit. Ia memberikan uang saku bulanan pada 450 keluarga miskin. Ia bahkan menyumbang untuk pemerintah Mesir saat Mesir dilanda krisis. Sepak terjang Salah ini rupanya menarik perhatian sebuah lembaga laboratorium kebijakan imigrasi dari Universitas Stanford, Amerika Serikat. Lembaga ini melakukan penelitian. Mereka menganalisis 15 juta tweet sebelum Salah dan sesudah Salah bergabung dengan Liverpool. Hasilnya, menurut lembaga ini,
Salah berkontribusi besar terhadap menurunnya kasus-kasus intoleransi di Inggris, khususnya di Liverpool. 20%, kurang lebih 20%, tweet-tweet ujaran kebencian menurun. Dan tweet-tweet intoleransi menurun sebesar 53%. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana salah bisa berkontribusi pada menurunnya kasus-kasus intoleransi? Lembaga itu memberikan jawaban bahwa menurunnya kasus-kasus Islamofobia di Inggris disebabkan karena masyarakat Inggris familiar dengan ajaran Islam sesungguhnya yang dicontohkan oleh Salah sebagai role model positif. Jadi dari Salahlah masyarakat Inggris familiar bahwa Islam rupanya bukan ajaran teror, tapi ajaran rahmatan lil alamin. Akidah dan akhlak Salah sepertinya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan akidah akhlak ini yang ditunjukkan oleh Salah sebenarnya sudah ditunjukkan jauh-jauh hari, tepat pada saat Islam lahir di bumi. Dan sejarah mencatat bagaimana antusiasme orang-orang Mekah memeluk agama Islam itu salah satunya disebabkan oleh akidah dan akhlak dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Betapapun mereka sudah ditindas dengan keras, tapi pancaran akhlak dan akidah mereka menjadi inspirasi orang-orang Mekah untuk menganut Islam. Hal yang sama juga terjadi di Nusantara. Ketika Islam masuk ke Nusantara, Islam memberikan pancaran yang luar biasa hebat. Masyarakat Nusantara memeluk Islam berbondong-bondong karena terkesan dengan akhlak dan akidah dari para pendakwah Islam serta orang-orang Islam. Begitupun dengan Salah. Ternyata kehebatan Salah di dalam dan di luar lapangan menginspirasi para pendukung tim sepak bola Liverpool dengan membuat salah satu lagu yang berbunyi liriknya kira-kira seperti ini. If he's good enough for you, he's good enough for me. If he scores another few, then I'll be Muslim too. Jika ia cukup bagus buatmu, ia cukup bagus buatku. Jika ia mencetak beberapa gol lagi, aku pun akan menjadi Muslim. Masya Allah. If he's good enough for you, he's good enough for me. Then sitting in a mosque is where I wanna be. Jika ia cukup bagus buatmu, ia cukup bagus buatku. Dan duduk di dalam masjid adalah mauku. Masya Allah. Itulah pengaruh yang diberikan Muhammad Salah bagi masyarakat Inggris. Dan anak-anak sekalian, melalui kisah Muhammad Salah, barangkali kita bisa belajar untuk senantiasa meningkatkan akidah, meningkatkan kualitas akidah dan akhlak kita, agar senantiasa kita bisa menerangi lingkungan kita dengan cahaya Islam. Sekian tausiah kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.